Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique, bab 176 sampai bab 180. Bab 176 Si Genius. Hehe. Apapun alasannya, meskipun itu berarti menghancurkannya, orang ini tidak bisa mendapatkannya. Jika tidak ada yang lain, saya tidak tahan. Di depannya, Wu Yun, dia berani begitu percaya diri dan menganggap dirinya jenius. Konyol. Du Fenglin fokus pada dinding energi, sementara Hua Xingchen fokus sepenuhnya pada Wu Yun. Dia selalu menyimpan dendam terhadap Wu Yun dan menamparkan wajahnya berkali-kali di depan umum. Jika tuannya tidak menyuruhnya untuk tidak menyakiti Wu Yun, dia mungkin tidak akan bisa menahan diri. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mendapatkan kembali wajahnya di depan tiga tuan muda lainnya. Dengarkan saja dia berkata, Wu Yun, ilmu sihir macam apa milikmu itu? Sebagai pemimpin sekte Fei Yun, jika kamu secara terbuka melakukan sihir, aku bisa menghukummu. Aku sakit. Wu Yun memutar matanya ke arahnya dan tidak repot-repot memperhatikannya. Kamu sedang mencari perkelahian. Hua Xingchen diblokir lagi dan menjadi tidak sabar. Saudara Xingchen, tunggu sebentar, mari kita cari tahu bagaimana cara melewati tembok energi ini dulu. Du Fenglin menghentikannya dan berkata. Huff. Hua Xingchen mendengus dingin, menjentikkan lengan bajunya dan tidak berkata apa-apa. Di saat yang sama, kerumunan di belakang mereka juga mengikuti, namun karena kekuatan Tuan Muda Sida, mereka tidak berani melangkah maju dan mengawasi dari kejauhan. Pada saat ini, Qilong berkata, dikatakan bahwa senior Sword Immortal terkenal di seluruh dunia karena pedangnya yang cepat. Lihatlah layar kristal di sana. Jika prediksi saya benar, ini seharusnya menjadi tes kecepatan reaksi. Orang dengan kecepatan reaksi tercepat dapat melewati dinding energi ini dan mendapatkan senjata spiritual. Semua orang melihat sekeliling, dan benar saja, mereka melihat layar kristal di sana. Qilong memimpin dan berjalan di bawah layar kristal. Tentu saja, layar kristal merasakan seseorang muncul di bawah, dan sebaris tulisan segera ditampilkan di sana. Halo penantang, jika Anda ingin mendapatkan senjata spiritual saya, Anda harus melihat apakah Anda memenuhi syarat dan lulus ujian saya. Semua heboh, ternyata itu benar-benar tes reaksi. Saya melihat Qilong mendekati layar kristal, dan jumlah titik serangan yang perlu dilewati ditampilkan di layar sebagai 100. Wu Yun sangat akrab dengan ujian semacam ini. Dia juga pernah mengalami ujian seperti itu di Menara Penjaga Naga. Pada awalnya, dia dengan mudah melewati batas dengan 100 poin serangan, dan batas aslinya adalah 200 poin serangan. Tapi sekarang setelah sekian lama, setelah 8 meridian terbuka, kecepatan reaksinya seharusnya menjadi lebih menakutkan. Melihat Qilong, dia melihat Qilong mengklik layar kristal untuk mengonfirmasi bahwa dia akan menerima tes titik serangan West 100. Kecuali Wu Yun, semua orang gempar, dan tiga tuan muda lainnya juga menatap dengan penuh perhatian. Ratusan titik serangan setara dengan membiarkan ratusan orang menyerang Anda secara bersamaan, tanpa membiarkan lawan menyentuh bagian manapun dari tubuh Anda, bahkan sudut pakaian Anda. Kemampuan reaksi seperti ini sungguh menakutkan, dan dia layak menjadi tuan muda lembah Yulong. Qilong memenuhi harapan, menghindari lebih dari 390 titik serangan berturut-turut, tetapi pada titik serangan ke-391, dia gagal dan lengannya tersentuh. Tampaknya sangat sulit untuk diserang oleh ratusan orang pada saat yang bersamaan, dan titik serangan ini tidak teratur. Bahkan Wu Yun diam-diam mengerutkan kening, bahkan dia tidak 100% yakin bisa menghindari ratusan titik serangan ini pada saat yang bersamaan. Dari belakang, Hua Xingchen berkata, Qilong, jangan mempermalukan dirimu sendiri di sana. Keluarlah dan biarkan aku mengajarimu apa itu tes reaksi. 7 naga gagal menerobos dan sedikit malu. Mereka mendengus dingin dan mundur ke tempat asalnya. Hua Xingchen berjalan di bawah layar kristal, dan tes dimulai dengan 100 titik serangan yang sama. Tentunya dari segi kecepatan reaksi, Hua Xingchen lebih kuat dari Qilong,
ia memiliki ratusan titik serangan dan berhasil menembus level tersebut. Tapi Wu Yun dapat melihat bahwa dia harus menekan garis untuk mengopernya, bahkan jika dia memiliki titik serangan lagi, dia mungkin akan gagal. Tapi Hua Xingchen sangat puas dengan pencapaian ini dan keluar dengan tatapan arogan. Dia berkata dengan sedikit sarkasme, "Qilong, sepertinya orang yang lebih kecil tidak lebih fleksibel, hahaha." Berhenti bicara omong kosong, Qilong memelototinya, tidak mau berdebat dengannya. Wu Yun mengerucutkan bibirnya. Meskipun dia tidak tahan dengan apa yang disebut Tuan Muda Universitas Barat, yang paling dia benci adalah Hua Xingchen. Dia selalu memiliki sikap, "Saya yang terbaik di dunia," yang sangat menjijikkan. Selanjutnya Zhou dan Du Fenglin juga melangkah maju untuk melakukan tes di saat yang sama, namun mereka juga gagal, masing-masing gagal mengelak di lebih dari 390 titik serangan. Wu Yun mengerutkan kening lagi. Hua Xingchen, Master Muda Universitas Barat, adalah satu-satunya yang hampir tidak bisa melewati batas. Tampaknya kesulitannya tidak boleh dianggap remeh. Hua Xingchen tertawa keras dan berkata, "Semuanya, saya tidak akan sopan." Hua Xingchen melambaikan tangannya dan pergi. Ketiga tuan muda telah gagal, jadi tentu saja mereka tidak dapat berbicara. Meski penonton di belakang belum diuji, mereka tidak yakin bisa lebih kuat dari Tuan Muda Universitas Barat, dan tidak ada keberatan. Melihat Hua Xingchen hendak mengaktifkan dinding energi, Wu Yun maju selangkah dan berkata, "Tunggu, saya ingin mencobanya juga." Semua orang melihat ke samping, apa yang ingin dia lakukan. Bahkan Tuan Muda dari Barat, hanya satu orang yang bisa lulus. Dia masih ingin mencoba. Apakah dia masih memiliki kesadaran diri? Apakah dia minum anggur sebelum masuk dan mabuk? Tidak dapat mengenali siapa dia. Bukankah ini tamparan di wajah Tuan Muda Ajaib Barat? Hua Xingchen juga berbalik, "Apakah kamu lagi?" "Ya, ini aku lagi, silakan mundur." Wu Yun tersenyum dan bergerak maju, berjalan menuju layar kristal di tengah tatapan terkejut semua orang. Kecuali Hua Xingchen yang tampak menghina. Du Fenglin dan 3 orang lainnya memandang Wu Yun dengan penuh minat. Mereka juga ingin melihat seberapa kuat orang yang dipersenjatai dengan senjata ilahi dan potensinya berulang kali disebutkan oleh sekte tersebut. Bagaimanapun juga, tes reaksi ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang, ini hanya kecepatan reaksi tubuh fisik. Saya melihat Wu Yun berjalan di bawah layar kristal, dan segera layar kristal menunjukkan bahwa 100 titik serangan siap untuk diuji. Tapi Wu Yun tidak memulai, tapi berbalik dan bertanya, "Bolehkah saya bertanya, bagaimana jumlah benda ini bisa disesuaikan menjadi 600?" Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi gempar. Apakah dia gila? 100 titik serangan di barat sudah menjadi batas bahkan bagi Tuan Muda dari Barat. Dia sebenarnya ingin meningkatkannya menjadi 600. Dia gila. Hua Xingchen bahkan mencibir ini, dan 3 orang lainnya juga tidak dapat memahaminya. Melalui pengalaman pribadi, mereka memahami lebih baik dari siapapun betapa sulitnya menyerang ratusan titik serangan ini pada saat yang bersamaan. Meski perbedaan antara 600 dan 100 barat hanya 200, kesulitannya sama besarnya dengan jurang alam. Bisa dibayangkan kesulitannya akan berbeda jika 100 orang di barat menyerang dan 600 orang menyerang dalam waktu bersamaan. Tapi Du Fenglin tetap berdiri dan berkata, "Itu bisa disesuaikan." Wu Yun mengklik layar kristal sambil berkata, "Benar saja, jumlah titik serangan meningkat menjadi 600. Semua orang menonton dan menonton, tetapi kebanyakan dari mereka menghina. Berpikir bahwa Wu Yun gila, dia sebenarnya ingin mencoba sesuatu yang bahkan Tuan Muda Universitas Barat tidak bisa lewati, dan dia tidak melebih-lebihkan kemampuannya. Beberapa orang bahkan mulai sinis berkata, "Lupakan saja, jangan lihat dia membuang-buang waktu, ini tidak bisa diterima." Sebelum dia selesai berbicara, 600 titik serangan sudah mulai menyerang. Faktanya, Wu Yun masih menyembunyikannya dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Secara teoritis, dengan 8 meridian terbuka, dia seharusnya 2 kali lebih kuat dari seorang kultivator dari benua wilderness dengan kemampuan fisik yang sama. Dengan kata lain, dia harus mampu menangani 800 titik serangan.
Namun demi keselamatan dan tidak ingin terlalu mencolok, ia hanya memilih 600 titik serang. Seperti yang diketahui semua orang, dia telah mencapai tingkat publisitas tertentu. Bab 177 Kristal Es Gyokchan. Saya melihat tubuh Wu Yun bergerak dan terbang, 8 meridian di tubuhnya mulai aktif pada saat yang sama, tubuh fisiknya diperkuat secara maksimal, dan mata iblis Dongyu terbuka. Di bawah kunci mata iblis Dongyu, titik serangan yang awalnya secepat kilat langsung diperlambat lebih dari setengahnya. Wu Yun meluncurkan Dragon Walk dan melakukan berbagai gerakan menghindar yang indah. Kecepatannya sangat cepat, dalam waktu kurang dari 1 menit, pengujian 600 titik serangan selesai. Wu Yun mendarat dengan kuat di tanah, dan cahaya menyilaukan muncul di layar kristal, menunjukkan bahwa dia telah berhasil menembus level tersebut. Semua orang sangat terkejut dan menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Bahkan Tuan Muda Nasi tidak dapat mempercayainya. Mereka menganggap diri mereka sebagai jenius terbaik di benua selatan, tetapi menghadapi Wu Yun, tampaknya reputasi ini agak tidak dapat dipertahankan. Hua Xingchen berkata dengan hampa, "Apa yang terjadi? Anak ini sangat cepat." Yang lainnya baik-baik saja, mungkin hanya terkejut, tetapi bagi mereka itu merupakan sebuah pukulan telak. Mereka tiba-tiba mengerti mengapa sekte tersebut tidak hanya menginginkan artefak Wu Yun, tetapi juga siapa dirinya. Sekarang saya akhirnya mengerti, karena potensinya. Meskipun artefaknya kuat, ia masih mati, tetapi manusia masih hidup. Seseorang dengan potensi memiliki kemungkinan yang tidak terbatas di masa depan. Inilah faktanya. Di bawah tatapan kaget semua orang, Wu Yun tersenyum dan berkata, "Maaf, senjata spiritual ini, sama-sama." Pada saat ini, dinding energi terbuka, dan Wu Yun melangkah ke dalamnya. Seseorang ingin menerobos bersama sebelum tembok energi ditutup. Namun begitu tubuh mereka menyentuh dinding energi, mereka langsung menjadi bumerang oleh dinding energi dan daging serta darah mereka dimutilasi. Hanya Wu Yun yang berhasil melewati tembok energi tanpa terluka. Ini adalah baju besi pelindung ulat sutra emas, ini adalah baju besi spiritual tingkat tinggi, jauh lebih kuat daripada baju besi spiritual tingkat rendah yang diambil Wu Yun dari dasar sungai roh iblis sebelumnya, juga sempurna dan tanpa celah. Dasar bajingan, itu sebenarnya senjata spiritual yang unggul, pelindung ulat sutra emas. Hua Xingchen diam-diam mengertakkan giginya, merasa kesal. Senjata spiritual berkualitas tinggi ini jelas merupakan harta karun bagi sekte 10.000 orang suci mereka. Bagaimanapun, pemurni senjata saat ini di benua hutan belantara hampir menghilang, dan senjata spiritual ini perlu digunakan lebih sedikit satu persatu. Hahaha, selamat kepada pemimpin sekte Wu, karena telah memperoleh senjata spiritual yang unggul dan pelindung ulat sutra emas. Orang lain semuanya memiliki wajah marah dan tidak mau, tapi Du Fenglin masih begitu tenang dan santai. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali tentang semua ini, tetapi di bawah mata gelap Wu Yun, tidak ada yang bisa ditutup-tutupi. Dia bisa melihat ada sedikit kemarahan dan kecemburuan yang tersembunyi di mata Du Fenglin. Itu hanya disembunyikan olehnya. Mulai saat ini, Wu Yun tiba-tiba menemukan bahwa di antara orang-orang ini, meskipun Hua Xingchen kuat, dia tidak memiliki kedalaman yang besar. Di antara sedikit orang, yang paling sulit dihadapi mungkin adalah Du Fenglin. Orang ini tidak menunjukkan kegembiraan, kemarahan, kesedihan, dan kebahagiaannya di permukaan, dan saya khawatir kotanya sangat dalam. Sedangkan untuk Qilong dan Ziyou, meski tidak sekeras Hua Xingchen, mereka masih kalah jauh dengan Du Fenglin. Kota seringkali lebih menakutkan daripada basis budidaya, karena Anda tidak tahu kapan kota akan mengambil tindakan terhadap Anda. Pisau yang tersembunyi di senyuman adalah yang paling menakutkan. Anda tidak bisa mempercayai siapapun 100% inilah yang dipelajari Wu Yun dari pengkhianatan Wei Yu Hao. Pada saat ini, dinding energi memisahkan Wu Yun dari orang lain. Hanya mendengar suara gemuruh, di balik dinding energi, pintu batu terbuka, dan sebuah lorong dalam muncul. Wu Yun memimpin dan masuk, sementara yang lain hanya bisa menonton tanpa daya. Dinding energi menghalangi mereka dan mereka tidak bisa melewatinya sama sekali. Di luar dinding energi,
Ada jalan lain menuju Sword Immortal Mansion. Tuan Muda Si dan kerumunan juga buru-buru masuk ke dalam, takut beberapa harta akan ditelan oleh Wu Yun sendirian. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, hamparan es jernih muncul di depan Wu Yun. Saya sangat terkejut. Saya tidak menyangka ada tempat seperti itu di Sword Immortal Mansion. Tempat ini jernih dan penuh energi spiritual. Pasti ada harta karun langka. Wu Yun membuka mata setan gua dan mencarinya di lapangan es. Di sini, orang-orang dari luar juga menerobos masuk, tetapi masih ada tembok energi di tengahnya dan mereka tidak bisa masuk, yang membuat mereka sangat marah. Di dalam dinding energi terdapat medan es sebening kristal, sedangkan di luarnya terdapat gua biasa saja. Sekilas tidak ada apa-apa. Semua orang dapat melihat bahwa harta karun itu pasti ada di padang es itu, tetapi mereka tidak bisa masuk sama sekali dan hanya bisa menonton tanpa daya karena Wu Yun menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Segera, Wu Yun menemukan sesuatu seukuran kepalan tangan di bawah lapisan es. Dia tidak tahu apa itu, tapi itu jelas tidak biasa. Dapat dirasakan bahwa seluruh bidang es ini disebabkan oleh benda sebesar kepalan tangan ini. Wu Yun menggunakan tangan Ziji Tianyin terlebih dahulu, mengeluarkan benda seukuran kepalan tangan dari bawah lapisan es, memegangnya di tangannya dan memainkannya. Dia tidak mengenali objek ini, tetapi energi dari objek ini sangat berfluktuasi. Begitu dia mendapatkannya, roh bela diri yang memakan segera bersemangat untuk mencobanya. Tampaknya itu adalah kumpulan roh yang mengkristal, dengan serangga kecil berwarna putih giok tergeletak di dalamnya. Di luar, Du Fenglin dan yang lainnya juga melihat apa yang dipegang Wu Yun melalui dinding energi. Yang lain tidak mengenalinya, tetapi ketujuh naga itu sekilas mengenalinya. Ini sebenarnya adalah kristal es jangkrik giok. Setelah mendengarkan perkenalan Qilong, semua orang menjadi gempar. Kristal es Jade Cicada adalah harta karun yang lahir di tempat yang sangat dingin. Jarang melihatnya sekali dalam ribuan tahun. Saya tidak menyangka akan ada harta karun seperti itu di Sword Immortal Mansion. Kristal es jangkrik giok, atribut es. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, terlepas dari situasinya. Karena itu adalah harta karun, dia akan melahapnya terlebih dahulu. Ketika saatnya tiba dan ramuan emas direnggut, keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya. Sebelum ia menyadarinya, gunakan roh bela diri yang memangsa untuk menyedot semuanya. Saya melihat Wu Yun duduk bersila, seolah ingin memperbaiki benda ini. Semua orang di luar tiba-tiba menjadi gempar, berteriak bahwa Wu Yun membuang-buang semua sumber dayanya. Yang paling cemas adalah Qilong. Teknik yang dipraktikkannya adalah teknik sihir naga es giok yang merupakan teknik atribut es. Harta atribut es ini memiliki daya tarik yang fatal baginya. Tubuh pendek Qilong melompat ke depan dan berkata, Wu Yun, jika kamu bisa memberiku kristal es jangkrik giok ini, apapun yang kamu inginkan, aku akan berjanji padamu. Wu Yun bertanya dengan penuh minat, apa maksudmu? Qilong berkata, latihan yang saya latih di lembah naga giok adalah seni ilahi naga es giok dengan atribut es. Kristal es jangkrik giok ini adalah harta karun jenis es. Latihan yang Anda latih bukanlah atribut es. Hal ini memiliki pengaruh yang kecil pada kamu. Jika kamu mau, aku bisa menukarnya dengan apa yang kamu inginkan. Bagaimana jika aku tidak mau? Wu Yun tertawa diam-diam. Atribut apa yang dimiliki teknik dewa bela diri Taisang miliknya? Aku bisa menggunakannya secara maksimal. Terlebih lagi, dia tidak percaya bahwa ketujuh naga ini dapat bertukar pikiran dengannya dengan tulus. Begitu Anda memberikannya padanya saat itu, Anda tidak akan mendapatkan imbalan apapun. Jika Anda tidak bisa mengalahkannya lagi dan lagi, itu akan menjadi kerugian besar. Benar saja, wajah Qilong tiba-tiba berubah muram dan dia berkata, jika kamu tidak mau, maka kamu akan menjadi musuh seluruh lembah naga giok kami. Kamu harus memikirkan konsekuensinya. Hal yang paling tidak aku takuti adalah ancaman. Aku bahkan berani memukul orang-orang dari Sekte Wan Seng. Apa menurutmu aku akan takut dengan ancamanmu? Wu Yun berkata dengan ringan. Kamu menyia-nyiakan sumber daya alam. Kamu belum melatih keterampilan atribut es. Jika benda ini digunakan padamu, efeknya akan sangat berkurang.
Aku bisa menukarnya dengan sesuatu yang cocok untuk latihanmu. 7 naga menggunakan taktik lunak dan keras, hanya ingin mendapatkan kristal es jangkrik giok ini. Diam dan temukan sendiri. Wu Yun berkata dengan dingin dan berhenti bicara. Qilong merasa gatal karena marah. Dia telah melihat Hua Xingchen berulang kali dikritik dengan marah oleh Wu Yun sebelumnya, dan dia merasa cukup bahagia sebagai penonton. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan perasaan ini. Namun, sekte tersebut memerintahkan untuk tidak menyakitinya, jadi mereka harus menemukan cara untuk membawanya kembali ke sekte tersebut, yang sangat menjengkelkan. Di balik dinding energi, roh bela diri yang memangsa muncul, dan Wu Yun mulai melahap kristal es giok jangkrik selangkah demi selangkah. Bab 178 Pedang-Pedang Abadi. Dia sebenarnya sedang memurnikan kristal es jangkrik giok ini. Bagaimana dia melakukannya? Melihat Wu Yun menelan energi di tubuhnya sedikit demi sedikit, semua orang tercengang. Dalam pemahaman mereka, hampir tidak mungkin untuk menelan energi mengkristal yang mirip dengan inti spiritual Warcraft. Obat mujarab harus dimurnikan, atau seorang kultivator alam transformasi ilahi setidaknya di atas alam Tianzun harus mengubah energi kristal ini menjadi energi spiritual sebelum dapat ditelan dan dimurnikan. Tapi dia benar-benar mengambil alih pemurnian. Apa yang terjadi? Monster macam apa ini? Di saat yang sama, tuan muda dari barat juga tercengang. Perilaku Wu Yun sangat mengejutkan mereka. Bahkan dengan pengetahuan mereka belum pernah mendengar hal aneh seperti itu. Untuk menelan energi di dalam kristal terlebih dahulu, saya khawatir hanya seorang kultivator setidaknya setingkat masternya yang dapat melakukannya. Tapi orang ini berhasil. Masing-masing dari mereka bingung, dan ini sepenuhnya di luar jangkauan kesadaran mereka. Mulai saat ini, mereka memandang Wu Yun dengan kagum lagi. Sejak awal, saya merasa meremehkan orang yang disebut jenius sekali dalam 1 milenium ini. Kemudian, ketika dia mengundangnya makan mie, aura alam Tianzun yang menakutkan tiba-tiba meletus. Di luar Sword Immortal Mansion, dia melihat sosok misteriusnya yang mampu mengusir monster Tianwu Realm. Dan kemudian ke 600 titik serangan sebelumnya. Semua ini bisa dijelaskan sampai batas tertentu, tapi pemandangan di depan saya benar-benar di luar akal sehat. Belum pernah terjadi sebelumnya Jian Shou menelan energi di dalam kristal. Namun kenyataannya, pekerjaan melahap Wu Yun telah berakhir, dan kristal es jangkrik giok yang semula jernih telah menyusut lebih dari setengahnya. Dalam sekejap, itu bisa dilahap seluruhnya. Saat kristal es jangkrik giok perlahan-lahan tertelan, lapisan es asli mulai mencair. Tentunya, semua udara dingin disebabkan oleh kristal es jangkrik giok. Di luar dinding energi, Qilong patah hati dan menggaruk kepalanya. Setelah akhirnya menemukan harta karun tipe S, saya hanya bisa melihatnya tanpa daya. Setelah terkejut, dia juga berteriak, tidak masalah jika kamu bisa menelannya. Kristal es jangkrik giok ini sama sekali tidak cocok untuk teknik yang kamu latih. Kamu menyia-nyiakannya. Ya. Pada saat ini, Wu Yun telah sepenuhnya menelan kristal es jangkrik giok, dan serangga kecil berwarna giok putih di tengahnya juga berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Dan seluruh lapisan es mencair. Saya melihat Wu Yun mengoperasikan seni dewa bela diri Taisang, dan aliran udara dingin masuk dan keluar dari daging dan kulit, membungkus seluruh orang di dalamnya. Qilong tertegun lagi. Dalam situasi ini, terlihat jelas bahwa dia sedang memurnikan energi dingin menjadi energinya sendiri. Tidak, bagaimana mungkin? Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepengetahuannya, itu memang mustahil. Teknik dengan atribut yang berbeda tidak dapat disempurnakan sama sekali, meskipun telah disempurnakan, hanya sebagian kecil yang dapat disempurnakan, dan sebagian besar akan terbuang percuma. Dan dia tidak dapat merasakan bahwa keterampilan yang dipraktikkan oleh Wu Yun memiliki atribut apapun, itu adalah keterampilan biasa. Namun melihat situasi Wu Yun, bukan hanya tidak mustahil untuk diserap, tetapi tidak ada limbah sama sekali, semuanya terserap. Ini adalah sesuatu yang bahkan dia, yang mempraktikkan teknik atribut es, tidak dapat melakukannya. Perilaku seperti itu membuat orang-orang seperti mereka yang menyebut dirinya jenius kehilangan muka. Seorang penjahat sederhana.
Seperti yang diketahui semua orang, meskipun seni dewa bela diri Taisang Wu Yun tidak memiliki atribut apapun, ia bersifat universal untuk semua atribut. Terlepas dari logam, kayu, air, api, tanah, atribut apapun dapat digunakan di depan seni dewa bela diri Taisang. Hanya ada satu hasil, fusi dan pemurnian. Segera, Wu Yun sepenuhnya menyempurnakan, dan 8 meridian di tubuhnya menggeliat dan berkontraksi. Di bawah baptisan kristal es jangkrik giok ini, beberapa perubahan halus benar-benar terjadi. Tingkat budidaya Wu Yun juga merupakan yang pertama menembus tingkat pertama, mencapai tingkat ke-8 dari alam bela diri sejati. Hasil ini agak di luar dugaan Wu Yun. Tanpa diduga, setelah melahap seluruh kristal es giok jangkrik, ia hanya berhasil menembus level pertama. Tampaknya dengan 8 pembuluh darah di tubuhnya, kebutuhannya akan energi spiritual semakin meningkat. Tapi ini bukan hal yang buruk, kalau tidak, bagaimana kita bisa berperang lintas batas? Wu Yun berdiri dengan kepuasan, dan Tuan Muda Sida di luar tercengang lagi. Terutama 7 naga, meskipun dia belum pernah melihatnya, dia sangat mengenal kristal es jangkrik giok. Dengan tingkat kultivasi Wu Yun, dia setidaknya bisa menembus level kedua hingga ketiga jika dia menelan semuanya. Tapi kenapa dia hanya menerobos satu ranah? Apa yang terjadi, mungkinkah dia membuang sebagian besar energinya? Tapi saya baru saja melihatnya menelan dan memurnikan semuanya. Bahkan bisa dikatakan tidak ada satu tetes pun yang tersisa, mengapa hanya menembus budidaya tingkat pertama? Orang aneh. Wu Yun telah menjadi misteri di hati mereka. Mari kita maju dulu dan lihat apakah ada cara untuk memasuki dinding energi ini. Kita tidak bisa membiarkan anak ini melakukan apapun yang dia inginkan. Hua Xingchen berkata dengan dingin. Ketiga orang itu setuju. Meskipun Du Fenglin dan Ziyou tidak mengatakan apa-apa, hati mereka sangat tidak bahagia. Jika Anda bertemu seseorang yang lebih kuat dari Anda, ambil saja. Tapi orang ini masih sangat lemah. Bagaimana dia bisa menanggungnya ketika seorang anak laki-laki di alam bela diri sejati melakukan apapun yang dia inginkan di depan mereka? Dinding energi sialan ini dengan cepat terbang menuju bagian dalam SWOT Immortal Mansion. Wu Yun juga menemukan sebuah gua di balik dinding energi dan masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Melihat Tuan Muda berbakat dari kekuatan utama Universitas Barat bekerja dengan cemas di luar, entah kenapa dia merasa sangat bahagia. Ouyang Lai dan yang lainnya merasa jauh lebih nyaman daripada menindas Li Jianfeng. Jenius. Hehe. Rumah abadi pedang ini tidak terlalu besar, dan dengan cepat mencapai ujungnya, tetapi dinding energi di tengah selalu memisahkan kedua sisinya. Wu Yun ada di dalam, dan semua orang di luar. Tempat ini menjadi biasa-biasa saja, dan tidak ada harta karun eksotis yang muncul lagi. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya pedang abadi ini tidak lebih dari ini, itu saja. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun pedang abadi terkenal ribuan mil, ia hanya ada di benua selatan. Jika ditempatkan di seluruh benua Manghuang, dia tidak dianggap sebagai sosok yang menonjol, jadi tidak banyak harta karun di SWOT Immortal Mansion. Selain itu, tujuan awal dari SWOT Immortal Mansion yang dia bangun bukanlah untuk melestarikan harta karun, tetapi untuk mewariskan keterampilan seni bela diri. Konon jurus terkuat dari orang-orang kuat di benua selatan barat pada saat itu adalah serangan gabungan dari orang barat tersebut. Jika mereka bisa mengumpulkan semua senjata yang mereka gunakan pada awalnya, mereka bisa membuat gerakan pembunuhan ini menjadi milik mereka. Ini juga alasan mengapa Istana Abadi Pedang dan 3 istana abadi lainnya telah diwariskan, dan apa fiturnya yang paling menarik. Senjata pedang abadi, pedang penghancur jiwa, di mana itu? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, membuka gua mata setan, dan mencari di barat, tapi tempat ini seperti gua biasa, tidak ada apa-apa di sana. Tidak hanya Wu Yun, tetapi juga orang-orang di luar, termasuk Tuan Muda Universitas Barat, semuanya tampak bingung dan agak kecewa dengan SWOT Immortal Mansion. Namun pedang pembunuh jiwa dari pedang abadi masih cukup untuk menjadi godaan yang fatal. Lagi pula, selain jurus pembunuh pamungkas setelah menggabungkan senjata barat,
Pedang pembunuh roh itu sendiri juga merupakan senjata spiritual tingkat atas, jadi secara alami sangat berharga. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, diikuti oleh aura yang kuat. Ekspresi Wu Yun tiba-tiba berubah dan dia dengan cepat menghindari aura tersebut. Di saat yang sama, orang-orang di luar juga langsung mengubah warna mereka dan menghindarinya satu demi satu. Dilihat dari momentum yang menakutkan ini, orang yang datang pasti tidak lemah, dan lebih kuat dari mereka semua. Hua Xingchen berteriak, "Siapa itu?" Bab 179 Jangan salahkan aku, itu terjadi dengan sendirinya. Semua orang waspada, dan Wu Yun di dalam dinding energi juga waspada. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya terlihat melesat dari kejauhan, membawa tepian yang tak terbendung, dan menghantam dinding energi terlebih dahulu. Dalam sekejap, dinding energi ini hancur sedikit demi sedikit dan menghilang dalam sekejap. Namun momentum mengerikan itu masih menyelimuti kepala semua orang. Saya tidak tahu sumber momentum ini, sepertinya itu bawaan, dan saya tidak dapat menemukan sumbernya. Lihat, ada pedang. Seseorang berseru dengan keras. Semua orang melihatnya, dan tentu saja. Saya melihat pedang panjang tertancap di tanah tempat berkas cahaya menghantam dinding energi tadi. Pedang ini sepenuhnya berwarna biru, tingginya setengah dari manusia, dan memiliki aura yang luar biasa. Bisakah momentum mengerikan ini dilepaskan dari pedang ini? Beberapa orang berspekulasi. Du Fenglin juga berkata, mungkinkah ini pedang pembunuh roh? Qilong berkata, tidak diragukan lagi itu adalah pedang penghancur jiwa. Selain itu, apalagi yang bisa menembus dinding energi di Sword Immortal Mansion? Wu Yun juga membuka gua dan menatap pedang biru itu dengan mata gelapnya. Pedangnya sendiri memang tidak sekuat itu, namun mampu melepaskan momentum yang begitu menakutkan. Nampaknya ketika pedang abadi muncul, dia menempelkan jejak jiwanya pada pedang tersebut. Mata semua orang tertarik pada pedang biru itu, dan Wu Yun bahkan diabaikan. Bagaimanapun, pedang penghancur jiwa adalah harta paling berharga di Sword Immortal Mansion, dan yang sebelumnya hanya bisa dianggap sebagai makanan pembuka. Itu sebenarnya senjata spiritual tingkat atas, lumayan. Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri bahwa dia harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Meskipun Tuan Muda dari Barat tidak akan menyerangnya saat ini, dinding energinya telah rusak, dan mungkin tidak mudah untuk merebut pedang penghancur jiwa dari tangan mereka. Benar saja, pada saat ini, Tuan Muda dari Barat telah mengepung pedang penghancur jiwa. Meskipun orang-orang di sekitarnya takut pada orang Barat dan tidak berani memperjuangkannya, mereka juga bersiap untuk menghunus pedang dan lari. Pergi jika ada kesempatan. Wu Yun berdiri di kejauhan, memikirkan tindakan balasan, bagaimana cara merebut pedang pembunuh jiwa. Anda pasti tidak bisa melakukannya dengan paksa, dan Anda tidak bisa mengalahkan orang Barat ini. Meskipun orang Barat saling menahan, tidak ada yang mengizinkan siapapun membawa Wu Yun pergi secara pribadi, memberi Wu Yun waktu untuk bernapas. Tetapi jika Wu Yun dan mereka mengambil tindakan secara terang-terangan, saya khawatir mereka tidak akan mendapatkan setengah keuntungannya. Tepat ketika dia sedang sakit kepala, dia melihat Hua Xingchen sudah bersiap untuk menghunus pedangnya. 7 naga di samping segera melangkah maju untuk memblokirnya. Hua Xingchen, pedang penghancur jiwa ini bukan milik sekte 10.000 orang suci Anda. Mengapa sekte 10.000 orang suci Anda begitu sombong sekarang sehingga Anda bahkan tidak membawa kami serius? Pertama, kamu pergi ke sekte Fei Yun secara pribadi. Kamu ingin membawa pergi Wu Yun, dan sekarang kamu ingin merebut pedang, berpura-pura bahwa kami tidak ada. Kamu tidak tahu seberapa mampu kamu. Kalau begitu kamu coba lihat seberapa mampu aku. Hua Xingchen tidak menyerah sama sekali, melihat mereka berdua hendak mengambil tindakan. Du Fenglin melangkah maju untuk mencegahnya dan berkata, kalian berdua, kami orang Barat memiliki kekuatan yang seimbang. Pasti tidak akan ada hasil dalam pertarungan. Bagaimana kalau ini? Bagaimana kalau kita bersaing secara sehat? Qilong berkata, hukum persaingan sehat seperti apa? Du Fenglin berkata, ini sangat sederhana. Meskipun pedang penghancur jiwa ini hanyalah senjata spiritual tingkat atas, pedang abadi senior yang asli memiliki jejak jiwa yang melekat padanya. Oleh karena itu,
jika Anda ingin merebut pedang itu, Anda harus dapatkan persetujuan dari Sword Immortal Senior. Terlepas dari itu, jika Anda menyetujui salah satu dari kami, lalu siapa yang akan memiliki pedang ini, bagaimana dengan itu? Saran ini bagus, yang lain memikirkannya dan menyetujuinya. Lagi pula, jika mereka mengambil tindakan, saya khawatir mereka tidak akan bisa menentukan pemenangnya dalam 3 hari 3 malam. Kekuatan mereka sangat rata-rata, dan mereka yang sedikit lebih kuat tidak akan lebih kuat. Tepat ketika beberapa orang hendak mengambil tindakan, mereka mendengar seseorang dari kerumunan di belakang mereka berkata, "Tuan Mudashi, karena Anda akan melakukan ini, maka kami juga ingin berpartisipasi. Mengapa Anda harus memutuskan pedang penghancur jiwa ini secara pribadi? Jika ada orang yang memimpin, tentu akan ada orang yang mengikuti." Meskipun mereka takut pada Tuan Mudashida, mereka tidak dapat menahan keinginan untuk merebut harta karun di dalam hati mereka. Lagi pula, perjalanan mereka bahkan tidak menyentuh sedikit pun harta karun itu, dan itu akan berakhir jika mereka tidak mengambil tindakan. Melihat suara keras dari kerumunan, Nahua Shinchen tiba-tiba terbang, momentum kultivasinya melejit, memegang pedang panjang, dan turun dari langit. Pedang itu dimasukkan ke dalam tanah, dan gelombang udara beriak keluar. Beberapa yang lebih lemah yang dirobohkan terlebih dahulu. Tanah. Diam jika kamu tidak ingin mati. Bagaimana kami bisa membiarkanmu bertindak sembarangan dalam urusan kami? Harus dikatakan bahwa Hua Shinchen ini masih terbilang megah. Dengan suara jatuh, kerumunan perlahan mereda. Meski ada beberapa yang merasa tidak puas, namun mereka tidak berani berteriak lagi. Bang bang bang. Tiba-tiba, tepuk tangan terdengar, dan Wu Yun perlahan keluar. Oh, Sekte 10.000 orang suci dikenal sebagai salah satu kekuatan lurus tertinggi di benua selatan, tapi hanya itu. Itu juga master yang matanya berbinar ketika dia melihat harta karun itu. Diam, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Hua Shinchen memelototi Wu Yun jika sekte tersebut tidak berulang kali menyuruhnya untuk tidak menyentuh Wu Yun. Hua Shinchen akan menghancurkan Wu Yun menjadi ribuan keping. Lanjutkan saja, aku akan menonton keseruannya saja. Wu Yun berdiri di samping dengan tangan di pelukannya. Ada senyuman di wajahnya, tapi pikirannya sangat cemas. Dia harus menemukan cara untuk mencegah mereka mendapatkan pedang pembunuh jiwa ini. Tidak ada alasan lain selain karena dia tidak tahan. Setelah beberapa saat, saya melihat bahwa mulai dari Hua Shinchen, mereka mulai menghunus pedang mereka secara tentatif. Pedang penghancur jiwa memiliki jejak jiwa pedang abadi yang melekat padanya. Tentunya, tanpa persetujuan pedang abadi, tidak ada yang bisa mencabut pedang ini, kecuali budidaya orang itu lebih kuat dari pedang abadi. Tapi jelas bahwa tidak ada seorang pun yang hadir lebih kuat dari pedang abadi. Saya melihat Hua Shinchen mengerahkan seluruh kekuatannya dan bahkan mengerahkan kultivasinya, tetapi pedang penghancur roh bahkan tidak bisa bergerak. Du Fenglin berkata, sepertinya senior Sword Immortal tidak menyetujuimu. Selanjutnya, segera setelah itu, ketujuh naga, Zhou. Mereka berdua juga mencobanya satu demi satu, tetapi mereka masih tidak bisa mencabut pedang penghancur jiwa itu. Pada akhirnya, hanya Du Fenglin yang tersisa, dan semua orang akan menunggu dan melihat. Untuk diakui oleh senior Sword Immortal, orang ini harus menjadi jenius dengan potensi terbesar di benua selatan. Dan di seluruh benua selatan, jika orang barat seperti mereka tidak dianggap jenius, saya khawatir tidak akan ada orang jenius sama sekali. Semua orang fokus pada Du Linfeng, dan mereka bahkan diam-diam berspekulasi bahwa Du Fenglin tampaknya yang terkuat di antara orang barat. Tapi Du Fenglin mencoba yang terbaik, tapi tetap tidak bisa mencabut pedangnya. Semua orang gempar. Mereka ingin berkata, izinkan saya mencobanya juga. Tapi kekuatan mengintimidasi dari pedang Hua Shinchen barusan masih ada, orang barat tidak mengatakan apapun, jadi mereka tidak berani melangkah maju. Dan mereka juga sangat penasaran. Mungkinkah bahkan tuan muda dari kekuatan tertinggi di Universitas Barat tidak bisa menarik perhatian pedang abadi senior? Lalu siapa lagi yang ada di seluruh benua selatan? Tanpa sadar, beberapa orang mulai melihat ke arah Wu Yun. Mungkinkah itu dia? Ya, Wu Yun memang tidak terkenal sebelumnya,
dan asal-usulnya sangat biasa, sebuah sekte Fei Yun kecil. Namun dari luar SWOT Immortal Mansion hingga ke dalam SWOT Immortal Mansion, harus dikatakan bahwa kemampuan Wu Yun memang dapat menekan Tuan Muda Barat. Dengan kata lain, selain dari kultivasinya, mungkin tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Wu Yun oleh Tuan Muda dari Barat ini. Pada saat ini, pedang penghancur jiwa bergetar hebat, dan di bawah keterkejutan semua orang, mereka melihatnya naik dari tanah dengan sendirinya dan terbang menuju Wu Yun. Bab 180 Teknik Pedang Bodi Hebat. Semua orang tercengang. Wu Yun juga sedikit linglung, pedang pembunuh roh itu sebenarnya digantung di depan Wu Yun dan berhenti bergerak. Wu Yun mengulurkan tangannya untuk mengambil pedang penghancur jiwa. Dalam sekejap, informasi aneh membanjiri pikirannya. Ini adalah pesan yang dibawa oleh jiwa pedang abadi yang melekat pada pedang penghancur jiwa. Pada saat yang sama, semua orang menatap Wu Yun dengan tatapan kosong. Terutama Nahua Xingchen dan orang barat lainnya. Pedang penghancur jiwa yang tidak dapat mereka cabut meskipun telah berusaha sekuat tenaga, begitu mudah diperoleh oleh Wu Yun saat ini. Mengapa? Mungkinkah potensi Wu Yun jauh lebih kuat dari mereka? Orang-orang barat semua tercengang. Mata mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga dipenuhi amarah dan kecemburuan. Terutama Hua Xingchen, orang ini adalah yang paling mudah tersinggung, dan dia akan menyerang Wu Yun dengan pedangnya. Dia berteriak, brengsek, serahkan pedang penghancur jiwa. Wu Yun tersenyum tipis, sekarang bukan waktunya memulai pertarungan dengan Hua Xingchen. Tunggu sebentar. Menghindari pedang panjang Hua Xingchen, pada saat yang sama, Du Fenglin memblokir Hua Xingchen. Apa yang sedang kamu lakukan? Hua Xingchen meraung. Pada saat yang sama, Wu Yun mengambil kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan 8 meridian, meluncurkan Dragon Wall, memasukkan pedang penghancur jiwa ke dalam ring penyimpanan, dan meninggalkan tempat itu dengan cepat. Di belakangnya, Qilong dan Zhou juga menjadi orang pertama yang mengejar Wu Yun. Meskipun mereka saat ini saling menahan dan tidak dapat menyentuh Wu Yun, mereka tidak akan pernah membiarkan Wu Yun mengambil harta karun ini dari pandangan mereka. Di belakangnya, Du Fenglin dan Hua Xingchen melihat ini dan segera mengejarnya. Wu Yun berada di depan. Meskipun langkah naganya setelah membuka 8 meridiannya sangat cepat, orang-orang di belakangnya juga bukan orang biasa. Tuan muda dari kekuatan tertinggi di Universitas Barat, budidayanya jauh melampaui Wu Yun, dan keterampilan fisiknya secara alami sangat bagus, sehingga dia mampu berpegang teguh pada Wu Yun. Saat mengejar, orang-orang ini juga sangat bingung dan penasaran dengan gerakan aneh Wu Yun. Tanpa diduga, dengan tingkat kultivasi mereka tidak dapat mengejar seorang anak laki-laki di alam bela diri sejati. Dari sini terlihat bahwa keterampilan tubuh Wu Yun pasti luar biasa. Wu Yun melarikan diri dari SWOT Immortal Mansion dan berlari dengan liar melewati pegunungan dan hutan. Meskipun orang-orang di belakangnya tidak dapat mengejarnya, mereka tetap bertahan dan dapat mendengar kutukan Hua Xingchen dari waktu ke waktu. Wu Yun, serahkan pedang penghancur jiwa dan selamatkan hidupmu. Wu Yun hanya menganggapnya lucu, apakah kamu perlu mengampuni hidupku? Konyol. Pengejaran berlangsung sekitar 1/4 jam. Wu Yun merasa kesal dan berkata pada dirinya sendiri, betapa banyak belatung tarsal. Karena kamu sangat menginginkan artefakku, aku akan memberikannya kepadamu. Rasa. Keluarkan dis bintang alam bela diri, ucapkan mantranya, dan langsung perbesar. Ledakan. Dis bintang Wuyu sebesar rumah dilemparkan ke arah orang barat di belakangnya. Du Fenglin diam-diam berkata, itu adalah senjata ilahi. Qilong juga berseru, anak laki-laki ini sebenarnya dapat mengontrol artefak ini dengan bebas. Menghadapi artefak, bahkan mereka, orang barat, tidak berani melawan secara langsung. Untungnya, tingkat budidaya Wu Yun jauh lebih buruk daripada mereka. Jika tingkat budidaya kedua belah pihak sama, saya khawatir menghadapi bintang domain bela diri ini yang pertama akan dihancurkan menjadi kue daging. Wu Yun berlari dengan liar dan melemparkan Wu Yu Star Disc ke belakang. Setelah beberapa kali bolak-balik, Wu Yun telah melarikan diri jauh, dan Wu Yu Star Disc juga secara efektif menghentikan pengejaran orang barat. Melihat jaraknya semakin lebar, Wu Yun mengelak dan bersembunyi di hutan,
menyembunyikan auranya dan bersembunyi di sebuah gua di puncak gunung. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka tidak akan dapat menemukannya untuk sementara waktu. Meskipun orang barat ini dijauhkan oleh senjata ajaibnya, dia pasti tidak akan menyerah. Namun tidak mudah untuk bersembunyi seperti ini, Anda harus menemukan cara untuk menghilangkannya. Pergilah ke dalam gua dan keluarkan pedang pembunuh jiwa. Situasinya sangat mendesak sehingga tidak ada waktu untuk melihat lebih dekat. Melihat ke belakang sekarang, saya hanya merasa senjata spiritual tingkat atas ini bagus. Sayangnya senjata yang digunakan Wu Yun adalah pistol dan dia tidak terbiasa menggunakan pedang. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, "Oh, Yang Yu menggunakan pedang. Ketika saatnya tiba untuk mengumpulkan senjata besar barat dan mendapatkan warisan seni bela diri, saya bisa memberikannya padanya." Pada saat ini, jejak jiwa yang melekat pada pedang penghancur jiwa telah memasuki pikiran Wu Yun, dan pedang penghancur jiwa tidak lagi begitu mengesankan. Pada saat ini, suara aneh itu terdengar lagi di benakku. Ini adalah jejak jiwa pedang abadi yang memasuki pikiran Wu Yun sebelumnya. Wu Yun segera memahami secara singkat kehidupan pedang abadi ini. Selain itu, jejak jiwa ini sebenarnya mengajarinya serangkaian teknik pedang. Ini disebut teknik pedang bodi hebat. Meskipun Wu Yun tidak terlalu suka menggunakan pedang, teknik pedang bodi hebat ini membangkitkan minatnya yang besar. Ini juga merupakan seni bela diri magis, setelah dikuasai, mungkin jauh lebih kuat daripada teknik matahari transformasi langit agung. Bagaimana kalau aku mengubahnya menjadi penembakan Mahabodhi? Ini adalah aksi terkenal pendekar pedang 3000 tahun yang lalu, meski tidak bisa dikatakan sebagai seni bela diri terkuat di benua selatan. Tapi itu jelas merupakan keberadaan yang sangat kuat, jika bisa diubah menjadi penembakan, tentu itu yang terbaik. Bahkan sekarang, Nahua Xingchen dan yang lainnya tidak dapat menemukannya. Mengapa kita tidak mencoba di sini untuk melihat apakah kita dapat mengubah teknik pedang bodi hebat ini menjadi eksekusi penembakan? Lakukan saja. Dengan adanya Taisang Martial God Art, hal ini sebenarnya bukan masalah besar. Wu Yun membutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk akhirnya mengubah beberapa jurus keberuntungan dalam teknik pedang menjadi jurus menembak. Dengan pedang perak di tangannya, Wu Yun mengaktifkan energi sebenarnya di tubuhnya dan melafalkan formula penembakan bodi agung. Segera, di depannya, dia melihat tombak besar sepanjang 5 meter dan terbuat dari energi spiritual. Ledakan. Mengikuti pemikiran Wu Yun, tombak energi spiritual melesat menuju dinding batu di depan gua. Tiba-tiba, seluruh gua berguncang. Di depannya, muncul kawah besar dengan kedalaman dan lebar lebih dari 10 meter, yang cukup untuk menunjukkan kekuatan body shooting. Efek ini dapat dicapai hanya dengan menggunakannya untuk pertama kali. Jika Anda menjadi lebih mahir di masa depan, Anda pasti akan dapat mengerahkan kekuatan yang lebih menakutkan. Wu Yun mengangguk puas, sepertinya perjalanan ke Sword Immortal Mansion ini memang tidak sia-sia. Dia tidak hanya mendapatkan baju besi spiritual yang unggul, baju besi pelindung ulat sutra emas. Kemudian dia memperoleh kristal esensi es Jadechan dan berhasil meningkatkan budidayanya sebanyak 1 tingkat. Dia juga memperoleh senjata spiritual tingkat atas, pedang penghancur jiwa, dan bahkan mempelajari teknik pedang bodi agung dari pedang abadi. Bisa mendapatkan begitu banyak hal di rumah abadi yang hanya terkenal oleh orang-orang kuat di benua selatan dianggap sebuah pencapaian yang luar biasa. Wu Yun berdiri di pintu masuk gua dan melihat keluar ke barat. Setelah memastikan bahwa Hua Xingchen dan yang lainnya belum menemukan tempat ini, mereka akan menggunakan langkah naga berkelana untuk pergi. Namun hanya suara menawan yang terdengar. "Master Sekte Wu Yun, ternyata kamu bersembunyi di sini, tapi sangat sulit menemukan gadis kecil ini." Wu Yun tertegun dan diam-diam berpikir, "Oh tidak, ini Ziyu dari Istana Lili." Dia tidak menyangka Ziyu datang mencarinya. Untungnya, dia satu-satunya, dan 3 lainnya tidak mengikuti. Tampaknya setelah dia menyembunyikan auranya dan bersembunyi di gua ini, mereka, orang barat, pergi mencari secara terpisah. "Santo Ziyou, pengunjung langka, ayo, masuk dan duduk," sapa Wu Yun sambil tersenyum. Puff. Ziyou menggembung, menutup mulutnya dan terkekeh,
berkata, Master Sekte Wu adalah orang yang sangat menarik, sangat ramah. Terakhir kali saya pergi ke Sekte Feiyun, Anda memasak mie untuk kami. Tanpa diduga, di sini gadis kecil juga harusnya diajak duduk di gua-gua di alam liar. Zhou ini selalu mengungkapkan sedikit pesona ketika dia berbicara. Wu Yun menyipitkan matanya sedikit dan diam-diam berpikir bahwa gadis kecil ini masih berpikir untuk memikatku. Nah, jika itu masalahnya, maka saya akan mengikuti tipuan Anda dan berpura-pura menjadi sesuai keinginan Anda. Ekspresi Wu Yun mulai kosong, matanya tidak bernyawa, dan dia menatap Ziyu dan berkata, ya, kamu sangat cantik. Zhou tersenyum tipis, dia sepertinya telah melupakan kegagalan mantra-mantra terakhir. Dia benar-benar mengira Wu Yun telah tergoda oleh pesonanya dan berjalan maju dengan tidak bermoral. Terima kasih sudah menonton channel ACD. Sampai jumpa di bab selanjutnya.